Halo, selamat datang di kuliah daring Etika Profesi dan Tata Kelola Korporasi bersama saya, Nilam Kemala. Pada pertemuan ini, kita akan membahas teori etika dan pengambilan keputusan beretika. Capaian pembelajarannya ada apa aja ya? Yang pertama, kita akan membahas etika dan moral. Yang kedua, kita akan bahas enlightened self-interest sebagai etika. Ketiga, teori-teori etika. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan beretika. Kita bahas dulu etika dan moral. Sebenarnya ada beberapa definisi mengenai etika, tapi Brooks and Dunn menggunakan definisi dari Encyclopedia of Philosophy. Ensiklopedia itu melihat etika dari 3 definisi. Yang pertama, pola umum atau cara pandang kehidupan. Definisi ini berkaitan dengan etika agama. Yang kedua, sekumpulan aturan perilaku atau kode moral. Kalau yang ini berkaitan dengan etika profesional dan perilaku tidak beretika. Dan definisi ketiga, pertanyaan mengenai cara pandang kehidupan dan aturan perilaku. Nah, kalau yang ini berhubungan dengan filsafat. Nah, dari definisi tadi, yang manakah yang digunakan oleh profesi akuntan? Ya jelas definisi kedua. Kalau definisi kedua dikaji lebih lanjut, maka aturan perilaku atau kode moral memiliki 4 karakteristik. Pertama, keyakinan tentang sifat manusia. Kedua, keyakinan tentang cita-cita, tentang sesuatu yang baik atau berharga untuk dikejar atau dicapai. Ketiga, aturan mengenai apa yang harus dikerjakan dan tidak dikerjakan. Yang keempat, motif yang mendorong kita untuk memilih tindakan yang benar atau yang salah. Keempat karakteristik itulah yang menjadi perhatian dari teori-teori etika, sehingga Brooks and Dunn menyimpulkan bahwa ada 3 dasar kenapa manusia itu melakukan tindakan beretika. Alasannya adalah agama, hubungan dengan pihak lain, dan persepsi tentang diri sendiri. Contoh sederhananya, kalau kamu bohong, dari segi agama sudah jelas itu dosa. Hubunganmu dengan pihak lain akan rusak jika kamu ketahuan bohong, dan akan menimbulkan persepsi bahwa kamu itu tukang bohong, ya kan? Sekarang kita bahas enlightened self-interest sebagai etika. Apakah mementingkan kepentingan diri sendiri itu salah? Malah justru enlightened self-interest itu menjadi dasar untuk tindakan beretika, dan justru harus dimanfaatkan untuk kebaikan. Kok bisa? Asumsinya adalah dengan melakukan tindakan untuk kepentingan diri sendiri akan tercipta suatu manfaat bagi orang banyak. Bagaimana self-interest untuk kebaikan itu? Menurut Hobbes, manusia memiliki kebutuhan dasar untuk menjaga dan mempertahankan kehidupannya. Manusia juga memiliki orientasi jangka pendek. Contohnya nih, untuk mempertahankan hidupnya, manusia akan berupaya untuk menguasai sumber daya dengan segala cara. Kebayang nggak kalau itu terjadi? Akan terjadi perpecahan, peperangan, dan tindakan anarkis karena semua orang ingin menguasai sumber daya yang sama. Tapi supaya perdamaian tercipta, maka manusia harus memahami aturan yang membatasi kebebasan individual. Sehingga bagi Hobbes, self-interest itu akan membantu dan mendorong terciptanya kerjasama dan terbentuknya masyarakat madani. Pemikiran itu juga disepakati oleh Adam Smith. Menurut Adam Smith, self-interest akan mendorong terciptanya kerjasama ekonomi. Kok bisa gitu? Ya jelas, penjual dan pembeli punya self-interestnya masing-masing. Penjual pengen dagangannya laku dan dapat laba yang besar, sedangkan pembeli mau dapat harga yang murah. Makanya, konsep ekonomi Adam Smith itu ada 3. Pertama, ekonomi adalah kegiatan kerjasama sosial. Kedua, pasar adalah kompetitif bukan konflik. Dan yang ketiga, dengan adanya etika akan membatasi perilaku oportunistik. Dari sanalah berkembang teori etika. Sampai sekarang ada 5 teori etika yang masing-masingnya memiliki kelebihan dan kekurangan. Ada teleologi, etika deontologi, justice and fairness, distributive justice, dan virtue ethics. Kita bahas yang pertama, teleologi. Teleologi berasal dari bahasa Yunani telos yang berarti akhir, konsekuensi, atau hasil. Jadi, teori teleologi mempelajari perilaku etika yang terkait dengan hasil atau konsekuensi dari keputusan beretika. Kualitas etika dari pengambil keputusan ditentukan berdasarkan hasil dari keputusan tersebut.
hasilnya positif atau negatif. Kalau keputusan itu ngasih hasil positif, maka keputusan itu secara etika benar. Sedangkan jika hasil keputusannya negatif, maka secara etika salah. Gimana cara menilai keputusan itu benar atau salah? Dari rasa yang muncul ketika keputusan diambil, bahagiakah atau sedih, nikmatkah atau derita, dan seterusnya. Penjabaran teori teleologi ada pada utilitarianisme. Utilitarianisme mendefinisikan baik dan buruk dalam bentuk pleasure dan pain. Tindakan beretika adalah tindakan yang menghasilkan rasa senang yang paling banyak atau rasa sakit paling sedikit. Nah, utilitarianisme ini ada dua aliran. Ada utilitarianisme tindakan dan ada utilitarianisme aturan. Utilitarianisme tindakan beranggapan bahwa tindakan yang secara etika baik atau benar akan menghasilkan lebih banyak kebaikan daripada keburukan. Contohnya, jadi orang jujur akan banyak yang percaya, jadi orang cerdas akan banyak yang ingin bekerja sama. Sedangkan utilitarianisme aturan menyarankan agar manusia mengikuti aturan yang akan menghasilkan lebih banyak kebaikan daripada keburukan dan menghindari aturan yang menghasilkan kebalikannya. Contohnya, penerapan 3M selama masa pandemi. Utilitarianisme memiliki beberapa kelemahan. Pertama, belum ada satu ukuran baku untuk kesenangan dan kebahagiaan. Kedua, permasalahan dalam distribusi dan intensitas kebahagiaan. Misalnya, mana yang lebih baik memberikan 1 beasiswa ke luar negeri atau 20 beasiswa ke dalam negeri. Beasiswa ke luar negeri akan memberikan kesenangan yang lebih tinggi, tapi beasiswa ke dalam negeri akan membahagiakan lebih banyak orang. Ketiga, cakupan. Misalnya, ketika keputusan berhubungan dengan eksploitasi sumber daya alam, apakah yang diperhatikan hanya generasi saat ini atau generasi di masa depan juga? Yang keempat, kepentingan minoritas terabaikan ketika lebih memenuhi kepentingan mayoritas. Dan yang kelima, mengabaikan motivasi, karena hanya berfokus pada konsekuensi dari pengambilan keputusan. Berikutnya deontologi. Deontologi berasal dari bahasa Yunani deon yang berarti tugas atau kewajiban. Deontologi mengevaluasi perilaku beretika berdasarkan motivasi dari pengambil keputusan. Menurut deontologi, suatu tindakan bisa secara etika benar walaupun tidak memberikan selisih positif antara kebaikan dan keburukan bagi pengambil keputusan atau masyarakat secara keseluruhan. Menurut Kant, kebaikan yang tidak terbantahkan adalah niat baik. Niat untuk mengikuti apapun yang menjadi alasan untuk melakukan tindakan tersebut tanpa mempedulikan konsekuensi dari tindakan tersebut terhadap diri sendiri. Niat baik terwujud jika tindakan dilakukan semata-mata untuk melaksanakan tugas dan kewajiban. Dalam tugas dan kewajiban terdapat kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan aturan. Kant mengembangkan dua hukum untuk menilai tindakan yang beretika. Pertama, kategorikal imperatif, kedua, praktikal imperatif. Pada kategorikal imperatif, Kant mengasumsikan bahwa hukum mengandung kewajiban dan suatu tindakan yang beretika dengan benar jika dan hanya jika tindakan tersebut konsisten secara universal. Pada praktikal imperatif, kaitannya ada pada hubungan dengan pihak lain. Setiap orang harus kita perlakukan sama, sebagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Nah, untuk kelemahannya, deontologi tidak memberikan pedoman yang jelas untuk memutuskan apa yang benar dan yang salah ketika ada dua hukum moral yang bertentangan. Karena pada dasarnya, deontologi hanya melihat niat dan ketaatan si pengambil keputusan. Teori ketiga, Justice and Fairness. David Hume meyakini bahwa kebutuhan keadilan muncul karena dua alasan, yaitu manusia tidak selalu bersifat baik dan penolong serta masalah kelangkaan sumber daya. Justice adalah proses pemberian atau alokasi sumber daya dan beban berdasarkan alasan yang rasional. Justice memiliki dua aspek, yaitu procedural justice atau proses penentuan alokasi dan distributive justice atau alokasi yang dilakukan. Procedural justice berhubungan dengan bagaimana justice diadministrasikan. Aspek utama dari sistem hukum yang adil adalah prosedur yang adil dan transparan.
Fairness dapat dinilai berdasarkan fakta, artinya informasi yang digunakan untuk menilai apakah sebuah tuntutan harus relevan, dapat dipercaya, dan mudah diperoleh. Menurut Aristoteles, kesamaan harus diperlakukan secara sama, sedangkan ketidaksamaan harus diperlakukan secara tidak sama sesuai dengan proporsi perbedaan yang terjadi. Anggapan tentang semua orang itu sama tidak selalu benar. Kenapa? Pertama, pembuktian bahwa ada ketidaksamaan antara masing-masing orang sehingga diperlukan kriteria relevan sesuai dengan kebutuhan situasi. Kedua, bagaimana melakukan suatu distributive justice atau mengalokasikan sesuatu secara adil berdasarkan ketidaksamaan. Paling tidak, ada 3 kriteria untuk alokasi, berdasarkan kebutuhan, aritmatika kesamaan, dan merit. Sistem perpajakan cenderung menggunakan kriteria kebutuhan. Masyarakat yang beruntung secara ekonomi membayar pajak untuk didistribusikan kepada masyarakat yang kurang beruntung. Kriteria kedua adalah aritmatika kesamaan. Contohnya, orang yang bertugas motong kue akan mendapatkan potongan terakhir untuk menjamin distribusinya sama. Kriteria ketiga berdasarkan merit. Orang yang memberikan kontribusi lebih atas suatu pekerjaan akan mendapatkan alokasi yang lebih besar. Nah, karena ketiga kriteria tersebut tidak sempurna, Rawls mengusulkan Principle of Justice, yaitu suatu prinsip untuk alokasi yang adil antar anggota masyarakat. Prinsip ini menetapkan hak dan tugas dari anggota masyarakat dan menetapkan suatu pembagian berdasarkan kelebihannya secara sosial. Teori yang terakhir adalah virtue ethics. Virtue ethics berasal dari pemikiran Aristoteles yang mencoba membuat konsep mengenai kehidupan yang baik. Menurut dia, tujuan kehidupan adalah kebahagiaan. Virtue adalah karakter jiwa yang terwujud dalam tindakan sukarela. Virtue ethics fokus pada karakter moral dari pengambil keputusan, bukan konsekuensi dari keputusan yang dibahas pada utilitarianisme atau motivasi dari pengambil keputusan yang dibahas pada deontologi. Jadi, virtue ethics ini mengambil pendekatan yang lebih holistik untuk memahami perilaku beretika manusia. Keunggulan dari virtue ethics adalah teori ini mengambil pandangan yang lebih luas dalam memahami pengambil keputusan yang memiliki beragam ciri dan karakter. Sedangkan kekurangannya adalah menentukan virtus apa yang harus dimiliki seseorang sesuai dengan jabatan dan tugasnya, serta bagaimana virtus tersebut ditunjukkan di tempat kerja. Terakhir kita bahas pengambilan keputusan beretika. Pengambilan keputusan beretika didasarkan pada teori-teori etika yang sudah kita bahas tadi. Dalam pengambilan keputusan beretika ada beberapa pedoman. Pertama, sniff test and common rule of thumb. Sniff test itu semacam preliminary test yang bisa dilakukan dengan cepat sekedar untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil udah melalui beberapa tes etika. Contoh sniff test yang biasa digunakan seperti ini. Apakah saya nyaman jika tindakan atau keputusan ini muncul besok pagi di halaman pertama surat kabar nasional? Apakah saya bangga dengan keputusan ini? Apakah ibu saya bangga dengan keputusan yang saya ambil? Apakah keputusan ini sesuai dengan misi dan kode etik perusahaan? Apakah saya nyaman dengan keputusan ini? Sniff test tidak berhubungan langsung dengan teori etika yang udah kita bahas sebelumnya. Selain sniff test, eksekutif biasanya pakai rule of thumb dalam proses pengambilan keputusan beretika. Pertama, golden rule. Jangan perlakukan orang lain kalau kamu tidak ingin diperlakukan seperti itu. Kedua, disclosure rule. Ketika mengambil suatu keputusan dan kamu nyaman dengan keputusan tersebut, apakah kamu keberatan jika teman, keluarga, dan rekan kerja mengetahui keputusan itu? Ketiga, intuition rule. Lakuin apa yang kata hati kamu katakan. Yang keempat, categorical imperative. Kamu bisa menerapkan suatu prinsip secara konsisten dan orang lain juga bisa menerapkannya. Kelima, professional ethics. Lakukan hal-hal yang bisa dijelaskan dan dipertanggungjawabkan kepada komite. Keenam, prinsip utilitarian. Lakukan yang terbaik bagi banyak orang. Yang ketujuh, prinsip virtue.
Lakukan apa yang dapat menggambarkan virtu yang diharapkan. Kedua, stakeholder impact analysis. Sesuai judulnya, analisis ini merupakan penerapan teori utilitarianisme dalam keputusan bisnis. Kelebihan dari analisis ini adalah memberikan kerangka analisis mengenai pihak-pihak yang kemungkinan terkena pengaruh dari keputusan yang diambil. Tahapan dalam stakeholder impact analysis yaitu: pertama, analisis kepentingan dari masing-masing stakeholder. Kedua, hitung dampak yang dapat dikuantifikasi seperti laba, dampak yang tidak tercakup dalam laba, baik yang diukur secara langsung maupun yang tidak, net present value, risk-benefit analysis, dan pemangku kepentingan yang berpotensi terkena pengaruh dari keputusan dan buat peringkatnya. Ketiga, lakukan penilaian terhadap dampak yang tidak dapat dikuantifikasi, seperti keadilan dan kesetaraan antar stakeholder dan hak-hak stakeholder. Oke, sekian dulu pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa minggu depan dengan topik yang berbeda. Bye-bye!